Guys, ini adalah program asal-usul channel Historia.id. Jangan lupa subscribe dan aktifkan notifikasinya ya. Tak ada sepasang sepatu tertentu yang menandai awal sejarah alas kaki. Asalnya, bentuk sepatu yang berbeda digunakan untuk iklim dan medan yang berbeda. Contohnya, sepatu di wilayah utara yang dingin, dibuat dengan kulit tebal dan ditambahi jerami agar memberi kehangatan. Sementara di wilayah selatan, sebagian besar alas kaki terbuat dari daun kelapa atau serat papirus. Awalnya orang-orang membutuhkan alas kaki hanya untuk melindungi kaki mereka. Namun kini sepatu bisa berfungsi untuk mode ataupun menunjukkan status sosial. Inilah asal-usul sepatu. Pada 1991, arkeolog menemukan mumi dari zamak batu bernama Orsi di pegunungan Alpen. Jasad yang diperkirakan sudah meninggal dari sekitar 5.300 tahun lalu ini, uniknya masih mengenakan sepatu. Sepatu yang terbuat dari kulit rusa dan beruang ini nampaknya dirancang untuk musim dingin, karena ia kedap air, bersol lebar, dan ada jerami di dalam sepatu yang berfungsi seperti kaos kaki. Inilah sepatu kulit tertua yang ditemukan ketika penggalian arkeologis di Gua Armenia. Sepatu yang diperkirakan berasal dari 3.500 sebelum Masehi ini ditemukan dalam kondisi yang masih baik. Sepatu ini terisi rumput, terbuat dari kulit sapi dan berbentuk seperti sepatu mokasin. Sepatu terbuka datar berbentuk perahu ini terbuat dari anyaman bulu. Talinya juga terbuat dari bulu yang panjang dan tipis. Bentuk sepatu praktis dari Mesir kuno 1550 sebelum Masehi ini berlanjut dengan gaya yang sama pada abad ke-19. Berasal dari 68 hingga 56 sebelum Masehi. Sepatu ini terbuat dari beberapa lapisan tanaman rami yang dijahit bersama dengan cara yang mirip dengan teknik perca atau quilting. Ia termasuk salah satu dari beberapa sepatu yang ditemukan pada penggalian arkeologis di jalur Sutra. Ini adalah sepatu yang dipakai untuk membebat kaki anak perempuan agar tidak tumbuh. Ritual pembebatan kaki ini paling tidak sudah dilakukan sejak masa dinasti Song. Pembebatan kaki biasanya dilakukan oleh keluarga kaya untuk menunjukkan status sosial mereka. Sebagai keluarga kaya yang tidak butuh anak perempuannya untuk bekerja. Karena dianggap sebagai praktik yang kejam, ritual ini pun dilarang lagi dilakukan pada 1911. Pada awal abad ke-12, para perajin sepatu Eropa mulai membuat sepatu berujung lancip dan panjang. Awalnya sepatu ini bernama Krakow, karena berasal dari Krakow. Sepatu sempit dengan ujung lancip ke atas ini sempat terkenal di kalangan bangsawan. Namun karena pemakaiannya jadi sulit berjalan, aturan yang mengatur panjang sepatu pun akhirnya dikeluarkan. Pada awal 1500-an, sepatu ujung bulat menjadi sepatu terpopuler di Inggris. Model sepatu ini hingga kini masih dijumpai, khususnya sebagai model sepatu anak-anak. Selama periode Renaissance, raja-raja Eropa sering memakai sepatu hak tinggi untuk menunjukkan supremasi mereka. Sepatu hak para raja ini terkadang bisa mencapai 30 cm. Setelah Perang Era Napoleon berakhir, model sepatu menjadi lebih praktis. Laki-laki tidak lagi memakai sepatu hak tinggi karena tidak praktis. Mereka pun kemudian beralih memakai sepatu bot kulit. Tren baru muncul pada paruh kedua abad ke-20 dengan melejitnya budaya pop Amerika. Aktor dan penyanyi Hollywood sangat mempengaruhi popularitas dari model sepatu tertentu. Seperti band The Beatles yang mempopulerkan sepatu Chelsea, dan aktris Audrey Hepburn yang mempopulerkan sepatu Kitten Heels.